bicara pakai data. Perempuan ini yang menamakan doginya, dia kan punya anjing ya guys. Dia kasih nama anjingnya tau nggak, Riva. Terus dia mempublish foto fitnahan terhadap saya. Itu masih ingat saya dulu itu. Ya, dia publish di TikTok dia. Nah ini orangnya nih, nih, ini orangnya nih. Nah dia pakai cutter nih. Ya, ini di YouTube Abang Encen nih. Nah tuh dia isap tuh darahnya tuh. Dia isap darahnya tuh. Isap sama dia darahnya tuh. Emang Pak, dia Nggak menafsir kenal aku, nggak kenal aku. Oh pantesan nggak ngerti apa-apa orang Kutanya kau, nggak tahu. kutanya kau, kutanya kau, boleh nggak Apa, makan Dek? babi? Boleh Nggak nggak makan boleh. babi? Nah, Nggak boleh. aku tunjukin supaya kamu Ya. tahu. Nah, aku tunjukin, ya. Ya. Boleh makan babi kepepet. Nah, ini. Oh kalau kepepet, lagi pula ngapain kepepet makan babi kan ada udang. Pendapat. Kau pilih mana? Babi atau mati? Aku pilih mati aja lah. Tak boleh. Pilih babi. Masuk kulkas. Mati tak makan atau babi? Ambil daging babi, bakar, colek-colek ke kecap. Nah, ambil babi, colek-colek. Kalau Kecap kenapa? enak. Ya kalau gimana? Kalau nggak ada lagi makanan. Nah, Kalau nggak ada juga. Nah, oke gantian ya. Bahkan ya. mengambil keledai orang aja boleh sama Tuhanmu. Kalau kepepet, butuh keledai ambil keledai Mana? orang. Mana buktinya? Ah, ini. Mana buktinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Lagi kakak. Kakak mau Lagi PK? bro, Kakak mau boleh? PK? Yang kalah Boleh. ada challenge. Nggak bisa kalah-kalah challenge-challenge gitu ya. Kalau mau PK PK aja. Enggak, gini kak. Yang kalah, kalau kakak kalah, gini aja. Duduk gini aja. Duduk gini aja kak, challenge-nya. Kakak ada benda mati di sekitar kakak, misalnya kacamata, lipstik, atau apapun. Ya ada. Nah, yang kalah lakukan challenge itu. Kayaknya mau kondo semua penonton kakak yang nggak ada kemampuan Iya, karena ada mengalahkan Tuhan yang kamu. mengkondo. Iya, Tuhan ada yang mengkondo. Ya. Tuhan nggak punya modal, minta keledai, minta yang makan. yang Tuhan nggak kalah pernah challenge kerja. ya. Iya, ada Tuhan mengkondo loh, Dek. Tuhan nggak pernah kerja, minta Ya. makan, mencuri keledai. Kondo Kak, banget. mainnya. Kecuali kondonya bisa dipakai, kondonya nggak bisa Ya. dipakai.
pakai lagi deh ya. Memang Iya, banyak mau kondo iya. di zaman sekarang. Tuhan aja ada mau kondo ya yang dia. yang kalah challenge-nya. Nggak mau. Kenapa kau nggak mau? Ih, saya kan bukan budak. Kan Takut, suka disuruh-suruh. takut, nggak berani Aku takut. melawan aku. Challenge, challenge. Ih, kok Nggak ada maksa kemampuan. orang? Kenapa sih orang-orang Kristen ini banyak maksa-maksa yang jajahin orang gitu loh? Kenapa sih, Dek? Kenapa butuh uang banget gitu, Dek, ya buat PKPK gitu. Butuh uang banget hidupnya, miskin ya. Iya, Iya. Tuhannya miskin, Dek. Menurut Matthew Henry, Tuhan Anda miskin. Ada loh ayatnya nggak aku yakin. Siapa Matthew Henry? Siapa Matthew dia? Henry itu penafsir perjanjian baru. Siapa dia? Dia Nggak menafsir kenal aku, kitab nggak Filipi. kenal aku. Oh, pantesan nggak ngerti apa-apa orang Kutanya tua kau, juga nggak tahu. kutanya kau, kutanya Hmm. kau. Boleh nggak Apa, makan Dek? babi? Boleh Nggak nggak makan boleh. babi? Nah, Nggak boleh. aku tunjukin supaya kamu Iya. tahu. Nah, aku Mm-mm. tunjukin, ya. Iya. Boleh makan babi kepepet. Nah, ini. Oh, kalau kepepet, lagi pula ngapain kepepet makan babi, kan ada umur. Apa pendapat dan nasihat? Kata Abdul Somad. Jadi Abdul Somad salah. Hafud dararain Enggak. Nah, dengar, Ringan. dengar. Tidak. Yang dipakai yang teringan. Kau pilih mana? Babi atau mati? Aku pilih mati aja lah. Tak boleh. Pilih babi. Masuk kulkas. Mati tak makan atau babi? Ambil daging babi. Bakar. Colek-colek ke Nah, ambil babi, colek-colek. Kalau Pakai kecap kenapa? enak. Ya kalau gimana? Kalau nggak Kenapa? ada lagi makanan. Nah, Kalau nggak ada juga. Nah, oke gantian ya. Nah, Bahkan ya. mengambil keledai orang aja boleh sama Tuhanmu. Kalau kepepet, butuh keledai ambil keledai orang. Mana buktinya? Ah, ini- mana buktinya? ini ada, mana? ada. Mana Ya. buktinya? Ada bahasa Ada. kepepet di situ. Lah, Tuhan membutuhkannya. Mana? membutuhkannya ada nih. Mana? Ada. Sabarlah kau. Ngapain kau teriak-teriak? Aku kan nggak budek. Telingaku kan nggak peka. Tunjukkanlah dulu Yang ayatnya. kalah 97 doang nilainya. Mau kondo semua. Yang mau kondo itu Tuhan, yang punya kondo nggak kepake. Mau kondo. Nah, bentar ya. Mana? Mana? Iya sabarlah kau. Ya, Kok kayak tunjukkan. Kristenable banget sikap kau lo maksa-maksa. Mana? Apa kau tuh biasa aja lah dek. Di mana? Di mana? Di mana ayatnya? Di mana sabar. ayatnya? Ini. Di mana ayatnya? Ngomong. Ini, Aku buka juga. Di mana? Ini Aku buka juga. Matius Di mana? 25:44. Lalu mereka pun Sabar. Kau Aku yang baca. sabar kok. Aku Kau yang tak baca. sabar nih. Matius Kau yang tak berapa? sabar nih. Matius Markus berapa? 3. Kau teriak-teriak Markus. kenapa ini? Biasa aja Markus lah. berapa? Markus berapa? Markus 11 ayat 3. Ya. Tuhan memerlukannya nih, boleh ngambil keledai orang. Nah, Tuhan mana? Mana? Ini dia. Aku Ini. bacakan. Aku Markus, bacakan. Kau tengokkan Aku ayatnya. Markus bacakan. 11 ayat 3. Ya, Markus 11 ayat 3. Aku bacakan. Ya, kau tengokkan dulu, baru kau baca. Kau soalnya banyak orang Kristen banyak bohong Dan soalnya. jika ada orang mengatakan kepadamu, Markus, ya, mengapa kamu lakukan ini itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Kepepet Akan ngambil punya mengembalikannya ke sini. orang. Kapan dikembalikan? Mana ayat dikembalikan? Ini kau baca Janji. setelahnya. Ya mana ayat dikembalikan? Udah Itu ada dikembalikan pernyataan keledainya. akan mengembalikan. Iya, itu cuman janji. Mana dikembalikan keledainya? Agak lain ini. Mencret kau, langsung lebar lubang hidungmu kan? Kau lihat, Mana? segera mengembalikannya ke sini. Kapan dikembalikan? Itu kan cuman janji. Janjinya mau mengembalikan, ada dikembalikan ayatnya. Kutanya kau. Tuhan memerlukan keledai ngambil punya orang. Katanya mau dikembaliin, tapi nggak dikembaliin. Boleh kepepet ngambil keledai orang. Kutanya Apa? kau. Apakah kau? Tuhan berdosa? Apakah Tuhan akan berdosa? Apa? Apakah Tuhan berdosa? Tuhan kau berdosa. Yesus dijadikan berdosa dan mati terkutuk. Tuhanmu nih Yesus dijadikan berdosa nih. Yesus dijadikan berdosa nih. Tuhan kau dosa loh. Waduh, Mak Jang orang ini nggak baca Bible, guys. Makanya kau PKPK terus kau. Mana? Ini 2 Korintus nih, kau baca ayatmu, Dek. Mana? Nih, 2 Apa? Korintus pasal 5 nomor 21. Baca. 2 Korintus apa? Pasal 5 nomor 21. Pasal 5 ayat 21. 21. Tunggu, sabar. Konteksnya apa nih? Aku lihat dulu. Ya, baca lah. Perikopnya, pelayanan untuk perdamaian. Terus apa?
ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Tuhan kau yang tidak berdosa malah terus? dibuat berdosa. Selanjutnya baca. Kalian karena kau Tuhan kau berdosa supaya dalam kita dibenarkan jadi Dalam kita, dalam apa? Dalam Iya. apa? Dalam di dalam dia Tuhan kau lah. Ya, Iya. jadi Tuhan kau ini dijadikan Kita- berdosa untuk kita menyelamatkan dibenarkan. kau. Ya, baca Jadi, sampai ya. habis. Kau baca. Loh, memang Baca sampai Jadi, habis. Iya, kenapa kau ngamuk-ngamuk? Biasa aja lah. Kasih aku Ngamuk. kesempatan ngomong. Nggak ada yang Nih, kau ngamuk. tengok di sini ya. Jadi Tuhan kau kan kau tanya tadi, Tuhan berdosa nggak? Iya, aku jawab Tuhan kau berdosa. Siapa yang menjadikan dia berdosa? Kau. Gara-gara kau berdosa, Tuhan kau ikut-ikutan berdosa. Maka dia bukan cuma berdosa, tapi dia jadi dosa. Tuhan kau itulah dosa yang sejati. Pertanyaanku, kapan dia tidak berubah jadi tidak berdosa? Coba. Ada nggak ayatnya? Ripa, Ah, sehat-sehat menceret kau ya, kau. sehat-sehat akalmu ya, Tadi nanya. Weh. sehat-sehat akalmu. Aku Semoga Sehat aku. kamu sehat ya. Ya, sehat aku, Ah, sehat aku. Ya, jangan banyak minum-minum ipis-ipis ya. Kau juga ya, Dek ya. Jangan banyak minum racun kayak Tuhanmu ya. Hacin langsung keluar Tuhan. Bersin langsung keluar Tuhan dia. Hacin langsung Tuhannya hilang. Manseret. Makanya kau kalau mau menghadapi umat Islam itu pakai ilmu, jangan kau sok-sokan mau mengolok-olok agama Allah, kau yang terolok-olok. Kau tanya Tuhan berdosa nggak? Ternyata Tuhan kau dijadikan dosa. Kepepet boleh nggak ngambil punya orang? Boleh, Tuhan kau butuh. Jadi tolong menghadapi apologet Islam pakai ilmu, nggak pakai olok-olok. Ngapain kayak olok-olok gitu? Kayak penting bagi kami tuh nggak ada kaidah main olok-olok gitu, nggak ada gunanya, ya. Manceret, konon mau menghujat agama Islam, mau mengolok-olok agama Islam. Selagi aku masih hidup, kalian mau badut-badut ke kalian nggak akan bisa mengolok agamaku. Kubalikkan dengan kitab kalian yang mengolok-olok Tuhan kalian sendiri. Tuhan berdosa. Lah kitab kau yang bilang Tuhan kau dijadikan berdosa. Kepepet boleh. Ya bu, Tuhan kau yang bilang kepepet boleh ngambil punya orang. Kami cuma makan B2 menyelamatkan diri kami. Lah Tuhan kau ngambil merugikan punya orang. Katanya mau dibalikkan. Kapan dibalikkan? Menceret. Makanya ini Uniriva kalian lawan. Di kepalaku semua kitab kalian tuh aibnya. Ya. Di kepalaku aib agama kalian. Hacin katanya, langsung dia kabur. Kalau aku suka orang-orang kayak gitu, itulah lawanku, ya. Telah dihalalkan bagiku melawan setimpal orang-orang kayak tadi. Kenapa? Emang aku dihadirkan ke dunia ini untuk melibas muka-muka kayak gitu. Orang-orang penghujat yang tidak berpihak kepada ilmu itu, ya. Sorry, aku ini model akademis bisa, model tempur pun bisa. Manseret kau, manseret. Selama ini kau olok-olok agama aku kan, ketawa-ketawa kau kan, tawakanlah diri kau dan Tuhan kau yang ngambil keledai orang tuh. Ngakunya katanya dibalikkan, kapan dibalikkan? Langsung terdiam, kembang-kembang lubang hidungmu, ya kan? Langsung dia kayak gitu. Mana data? Kami makan B2 diizinkan kalau kami terpaksa. Lah Tuhan kau ngambil punya orang terpaksa padahal dia Tuhan. Hai Mak Jang, kau lawan aku. Masih mau kau datang besok? Masih mau mengolok-olok agama Allah? Barang siapa yang makar kepada Allah, wallahu khairul makirin, kembali kepada agamamu. Manseret. Yang mau naik, yang non muslim aja ya. Kalian itu ketika Tuhan kalian dipijak-pijak, haleluya. Giliran Edis yang dikatakan begini begitu langsung manseret. Itu tuh hamba Edis barusan itu. Itu teman-teman ya. Kalau kepepet, Tuhannya pun boleh ngambil punya orang. Tuhan membutuhkannya. Kan dikembalikan. Kapan? Nanya lagi, Tuhan berdosa? Iya, Tuhan kau dijadikan berdosa gara-gara kau. Nangis tautan. Nangis. Soan. Aku udah incar orang itu dari dulu tuh. Dulu dia kabur dari aku, nggak berani dia menghadapi aku. Ku incar memang anak itu. Kenapa? Aku tengok dia mengolok-olok, ya. Memang dia bukan pendebat karena nggak punya kemampuan berdebat. Menceret dia kalau berdebat sama kita. Gitu loh ya.
Ini mau cerita. Oke. Dan pakai metode penghujatan boleh, tapi kuasai dulu penghujatan kami biar nampak kalian itu ahli menghujat, ya. Ini mau menghujat aja setengah-setengah. Belajar dulu kau sama Edis menghujat biar nampak paripurna penghujatan. Kenapa? Kalau aku tuh siap-siap aja melawan penghujat, ayo, melawan akademisi, ayo, melawan orang awam, ayo, bukan melawan ya, memberikan ilmu kepada orang awam, ayo, ya, berbagi informasi, ayo. Masih noise? Masih noise kah? Masih noise? Udah enggak? Thank you ya. Nah, jadi kita bahas itu. Ini yang nggak masuk akal. Dari tadi kalian lihat bagaimana Oki menjelaskan. Justru akal mereka terbolak-balik. Apa terbolak-baliknya? Ketika iblis dikatakan sesat, ya, bagi dia tuh nggak mungkin. Kalau orang sesat dikatakan sesat, bagi dia nggak mungkin. Kenapa? Dia maunya orang-orang jahat itu dikasihi, keluarga dibenci. Ini lucu kan? Kita bolak-balik ajaran kita dengan mereka. Kalau kita justru itulah, mereka tuh nggak ngerti definisi adil. Ya, noise itu karena headset aku ya guys ya. Headset aku tuh nggak benar, headset aku tuh bermasalah. Yang di YouTube bagaimana? Suara aku kedengaran jelas nggak? Kita ganti headset deh. Gimana suaraku? Oke. Bagus. Jadi gitu guys, ya. Kita di sini bicara itu benar-benar katakan benar, salah katakan salah. Jangan mencampur adukan kebenaran dan yang salah. Justru mereka sebaliknya. Kasihilah musuhmu, ya. Kasihilah musuhmu. Keluarga suruh benci. Tapi dia bilang, ya, kalau kita mengasihi Tuhan nggak benci keluarga lah, itu kan perintah. Yang gua tanya ajaran lu. Nah itu tadi juga tuh yang si cowok tadi itu kan, harapan dia mau menghina agama Islam, tapi dia berhadapan dengan orang yang salah. Gue udah tunggu tuh orang itu tuh sesat masuk, lu aja ketemu gua lo, habis lo, ya kan, naik ketemu sama Undripa, manceret langsung terkejut. Ternyata di kitab dia ada apa? Tuhan itu bukan cuma dijadikan berdosa, Tuhan itu dosa. Tuhan itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih. Itu bener Uni. Silakan perkenalkan dirinya dan tujuannya naik ke sini. Silakan Al-Fatih. Mau nanya doang Uni, satu aja Uni. Perkenalkan dulu dirinya biar kita tahu nama siapa, agama apa, naik ke sini ngapain, baru pertanyaan atau pernyataan boleh. Biar enak. Nama saya Alfat, agama Islam. Oke, salam kenal Alfat. Benar Uni, di Kristen itu Tuhan itu dijadikan berdosa. Nah itu ayatnya ada tuh 2 Korintus pasal 5 nomor 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Waduh, tapi kenapa Otan nggak mengaku tadi ya? Nggak ngakuin Tuhan menjadi dosa. Gimana dong? Mereka kalau mengakui ya blunder lah. Mereka lebih berpihak kepada doktrin. Bahkan Yesus terkutuk itu ada dalilnya eksplisit. Itu yang menyatakan Tuhan menjadikan berdosa itu ucapan dari siapa Uni? Kitab 2 Korintus pasal 5 nomor 21 yang nulis kita nggak tahu siapa. Paulus ya? Kita nggak tahu siapa. Kita nggak tahu. Korintus ini kayaknya Paulus, tapi katanya. Cuman kan secara epistemologis kitab mereka kan nggak jelas. Secara epistemologis itu kan siapa, mengapa, di mana, bagaimana secara akademik gitu loh, secara ilmiah. Gitu. Kalau di kita kan Tuhan itu kan mengampuni dosa gitu ya, menghapus dosa. Tuhan itu memberikan dosa dan tapi memberikan pahala, bukan malah dijadikan dosa.
Bahaya itu. Ya memang begitu. Itu yang terkutuk bener nih. Ah, Tuhan menjadi terkutuk. terkutuk Yesus, Ada Galatia ayatnya. pasal 3 ayat 13. Galatia Bisa pasal 3 lihat ayat nggak, 13. ayat? Ayatnya ada. Coba cek di Google aja. Ada tuh. Soalnya saya lagi ada kerjaan sedikit Taruh. nih. Maaf ya, bentar. Oh iya, iya. Duh, gimana ya? Bentar ya, aku ambilin dulu. Oke, Alfat ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Udah itu aja. Silakan, seputaran kristologi, ayat-ayat di Bible yang aneh, yang apa gitu. Silakan. Ini si Atau Uni. syubhat. Ada syubhat nggak yang mau dijawab gitu? Saya kan sering lihat-lihat di TikTok gitu ya, orang-orang Kristen itu banyak yang mengatakan umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad gitu, atau Nabi Muhammad itu Rob gitu. Betul nggak, Uni? Assalamualaikum. Itu menurut Edis, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah argumen putus asa. Sebanyak ini syubhat, tidak ada satupun syubhat dari para akademisi mengatakan bahwa kita menyembah Nabi Muhammad. Itu karena mereka putus asa. Jadi Edis itu sebenarnya alirannya Unitarian. Dia menyetarakan Nabi Muhammad dengan Yesus sebenarnya. Justru di situ Edis sedang memuji Nabi Muhammad, menyetarakan Tuhannya sama nabi kita. Di kita kan tidak ada. Sekarang pertanyaan di Anda nyembah Nabi Muhammad nggak? Enggak dong, Uni. Ya Nabi udah, Muhammad itu dalil kan perintah menyembah Nabi Muhammad ada nggak? Ya, makanya nggak dalil mungkin ada perintah sih. menyembah Nabi Muhammad, ya makanya berarti kan ini kan cuman argumen putus asa dari kaum Kristen aja gitu loh. Iya, jadi mungkin dia Ya nggak Allah, ada- makasih banyak anak bunda. mungkin Oten itu nggak ada bahan untuk syubhat lain mungkin ya. Jadi Sudah tidak cari-cari ada cara lagi lain. bahan, tidak ada lagi bahan. Oke, kita sapa dulu nih ya, Al-Fatih ya, kita naikkan non muslim aja. Oke, terima kasih Al-Fatih sudah bergabung di sini. Kalau ada pertanyaan terkait kristologi, islamologi dan teologi nanti boleh ditanyakan di bawah ya. Kita naikkan non muslim di atas karena ini adalah ring ya. Kalau untuk pendalaman kristologi nanti saya buka kelas sendiri lah nanti ya. Iya, siap Uni. Boleh teman-teman yang mau bergabung di grup saya belajar bersama Uniriva, tapi saya nggak bisa ini ya, nggak bisa pastikan bisa memasukkan kalian karena saya udah ribet banget dengan urusan. Pak ZM Mustafa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan. Perkenalkan diri dulu Pak, kemudian motivasinya ke sini mau ngapain dan pertanyakan atau menjelaskan, silakan. Nama saya Zainal Mustafa, agama saya Islam. Saya kan ini Uni. Dari dulu kan pernah juga minta izin Uni kan untuk nge-labkan di apologet Islam nih kan. Sering nge-labkan juga di tempat saya nih di YouTube Paman Kerupuk nih. YouTube-nya Paman Kerupuk. Di ini oten-oten banyak menghujat Uni, saya minta maaf nih. Oten banyak menghujat Uni, macam-macam dikatain lah. Minta maaf sebenarnya ya. Itu aja. Channel saya channel Paman Kerupuk, saya labkan juga lab di channel Paman Kerupuk. Oke, ada lagi Bang? Ya itu aja nih, insyaallah. Oke, makasih. Makasih. Nah, kalau yang dihujat itu pribadi saya, fitnah terhadap saya, itu tidak ada implikasi buat peradaban. Ya, perhatikan baik-baik. Peradaban ini tidak akan runtuh kalau pribadi saya dihujat.
Justru kalau saya membela diri atau saya sibuk memikirkan itu, artinya saya sedang menaikkan diri saya, bukan memuliakan agama Allah. Ya, gitu. Karena umat akan tersakiti ketika agamanya yang dihujat. Tapi kalau saya dihujat Oten, justru itu keuntungan bagi kita. Kalian kan tahu kan bagaimana Islam memandang penghujatan akan kembali ke dirinya. Dan kalian tuh nggak tahu kan sebagai orang Islam bahwa ketika kita difitnah, orang sedang membantu membawa dosa kita. Justru kalau kita pandang terbalik dalam sisi Islam, itu sebuah keuntungan bagi saya. Difitnah, dihina, dinista. Gitu. Sebastian Novelino Raka, jangan bawa-bawa agama kau. Kenapa memangnya? Urusan kau apa? Kau bukan orang terdekatku. Kau bukan petinggi negeri ini. Kau bukan polisi. Kenapa? Kau malu agama kau dibahas. Ketahuan. Ternyata apa yang kalian gadang-gadang selama ini tuh nggak sesuai dengan kitab kalian. Jijik membahas agamamu. Kau bicara, jangan kau bawa, kau melarang. Pertanyaanku, kau siapa? Kau itu minim ilmu. Dikatain tidak berilmu oleh orang bodoh, itu bukan hinaan. Dikatai pinter sama orang bodoh, itu juga bukan pujian. Yang mengatakan aku minim ilmu kau. Nah ayo, naik ke atas, kau buktikan kalau aku betul-betul tak berilmu, baru hebat kau. Kalau cuma ngomong doang, kalau aku bilang mama kau pesundal, berarti aku benar berarti. Kalau aku bilang bapak kau tukang cukai, berarti benar. Kalau cuma ngomong, itu bukan kebenaran, tapi klaim. Nah, kebenaran itu ketika klaim yang kita ucapkan itu terbukti. Aku bilang Yesus pendusta misalnya. Mana kedustaan Yesus? Ini ada Lukas 14:26. Yesus berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit. Ternyata tidak ada tertulis. Itu bohong. Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Ternyata dia nggak di Firdaus. Kata Oki, roh Yesus kan banyak loh. Kita bicara bukan roh Yesus. Kata Yesus itu adalah aku. Aku itu bukan roh. Yesus itu bukan roh. Dia manusia. Itu kalian. Jangan bawa agama orang lah. Kau siapa ngatur aku? Kalau kau tidak suka menonton debat lintas agama, kau yang keluar dari roomku. Bukan aku yang ikutin mau kau. Kau berusaha menjajah pikiran dan hakku sebagai rakyat Indonesia yang mencerdaskan anak bangsa. Kau siapa? Kau siapa? Harus kuikuti. Kalau kau tidak sudi menonton debat lintas agama, kau yang keluar dari komal ini, bukan aku yang ikuti perintah kau. Inilah kau tebiat-tebiat penjajah. Ingin orang ngikutin apa yang kau mau, tapi kau ingin melakukan apa yang kau mau. Kau siapa? Hah? Kau siapa? Kau orang yang tidak ada kontribusinya buat negara ini. Tiba-tiba kau nyuruh-nyuruh aku. Kecuali kau presiden. Itu pun belum tentu ku ikuti. Ada presiden bilang jangan bahas agama. Aku tanya dasarnya apa? Bapak melarang saya. Lah kau pemakan B2. Jangankan buat peradaban, buat keluarga kau aja kau belum tentu berguna. Kau melarang-larang aku. Hah? Aku punya hak akademik. Sebagai seorang yang belajar tentang mengkomunikasikan ilmu agamaku, bukunya ada panduannya. Aku belajar. Aku mau menyembuhkan akal orang yang koplak. Lah kau siapa yang ngatur-ngatur aku? Kau. Jawab dulu pertanyaan aku. Lah siapa kau? Harus kujawab pertanyaan kau. Kalau mau bertanya naik ke atas, ayo ku undang kau ke atas ini. Kau jantan atau betina? Menghadapiku aja kau takut. Kenapa kau cuma takut dia? Naik kau Elino Sebastian. Nih, kundang kau naik ya, Dek. Kalau pengen kali dijawab sama Uni, naik ke atas. Jangan kau nggak ada adab di bawah. Typing di bawah berharap pula aku jawab. Penting kali kau rupanya. Nggak penting kau. Naik kau ke atas ini, biar ku jawab pertanyaanmu, naik. Elino Sebastian naik. Janganlah bermental perempuan. Janganlah bermental-mental ya nggak penting lah. Ya udah kalau gitu kau ngapain ku jawab? Memang nggak penting. Merasa penting kau buat aku? Nggak penting kau, kenal aja juga enggak. Nanya lah, aku ya naik lah kalau bertanya. Sibuk kali pun aku jawab typing di bawah. Naik.
Di room Unirifa ini Kristen awam hanya bertanya, Sebastian, ngapain ku debat kau kalau nggak ada ilmu? Justru zolim kalau aku mendebat orang tak berilmu. Nggak ada diajarkan dalam Islam begitu. Justru kami dilarang mendebat dengan orang awam. Tapi ada orang awam sok penting, sok iya, baru ku hantam itu. Naiklah. Dulu. Astaga, Tuhan tidak mengajarkan berdebat. Bohong kali kau, Tuhan kau aja berdebat sama orang Yahudi. Tuhan kau ngata-ngatain orang Yahudi lagi, ular beludak, munafik kalian. Kau bilang tuh Tuhan kau nggak ngajarkan debat. Tuhan kau aja suruh murid-muridnya beli pedang buat ngapain? Buat motong ayam, apa buat motong, buat membuka apel. Jangan kau bilang pedang rohani di sini. Nggak ada itu di KBBI. Tapi kau berdebat sama Edis kalah. Yang ngatain aku kalah kan kau. Kan menurut kau aku kalah. Definisi kalah berdebat itu apa? Kalah itu ketika si pemilik komal tidak mampu menjawab pertanyaan, lalu menurunkan orang yang bertanya. Padahal pertanyaan yang dijawab itu ditanyakan adalah pertanyaan yang rasional, bukan pertanyaan-pertanyaan jahil. Menurunkan orang yang bertanya jahil itu nggak kalah, tapi itu namanya mengalah supaya nggak ikut jahil. Tapi kayak Edis yang menurunkan aku karena nggak mampu menjawab, mana lebih kuat, nonot Tuhanmu atau nonot Nabi? Nggak mampu menjawab. Ya iyalah, kan kutanya sama Edis, Ripa, nabimu Raja Sek, apa alasannya Edis? Nabimu memiliki kekuatan 30 pria. Oh, berarti kalau ada laki-laki memiliki kekuatan 30 pria Raja Sek. Iya. Bagaimana dengan laki-laki punya nonot, kekuatannya 100% Tuhan? Menceret kau. Lalu kata Edis, dia bisa menggilir istrinya. Oke, kutanya dulu. Kalau ada laki-laki punya nonot, kekuatannya 100% Tuhan, mana lebih kuat daripada laki-laki yang 30 pria kekuatannya? Lebih kuat nonot Tuhan kau lah. Masalahnya nggak dipakai, itu kan permasalahannya. Kau bilang aku kalah sama Edis kan itu menurut kau, karena kau menghibur diri. Nggak ada lah Islam, nggak ada pula lah Kristen mengatakan Unirifa menang debat lawan Edis. Kau Kristen, ada aja kau dek. Rifa nanti Obi digilir. Setahu aku yang digilir itu kalian, makanya kalian mati pakai jas pengantin karena kalian dikawinin sama Tuhan kalian, digilir miliaran orang. Kan data dalilnya itu. Unirifa jadi bubur lawan RK. Ya, gimana aku mau menang lawan RK? Bedain buku sama jurnal aja nggak bisa, bedain fakta sama mitos aja nggak bisa. Tuhan kau pun kalau ketemu RK kalah dia. Kayak Tuhan kau ketemu Yakub kalah. Jangankan aku, Yesus kalau debat sama RK pasti juga nggak sanggup aku melawan anak ini katanya. Dia tanya, apakah Isa adalah tokoh sejarah? Bukan. Mana sejarawan yang menulis sejarah? Gila itu namanya. Jangankan aku, bapaknya si RK ngomong sama RK pun kalah, nggak sanggup lawan RK. Logikanya lo gila. Ada-ada aja kau. Yang digilir itu kalian nanti mati pakai baju pengantin dirias karena kalian pengantin Tuhan kalian. Karena Tuhan kalian nanti mengawini jemaatnya di surga. Ayo lawan Edis. Kau yang butuh aku ngelawan Edis, kau suruhlah Edis ke sini. Aku nggak butuh ngelawan Edis karena ada ilmu dia, sekolah aja nggak ada. Orang teolog-teolog yang doktor aja dilawan sama dia. Suruh si Edis dulu mengalahkan Deki Ngadas, mengalahkan Esra Soru. Nanti kalau level udah naik baru ketemu sama Bunda Gembala. Si MYM aja KO kubuat, Esra Soru aja KO kubuat. Edis yang non akademik debat dulu sama Esra Soru. Kan udah ada itu janjinya itu.
Kau tengok dulu mana yang paling betul. Dia satu Esra Soru baru melawan aku kemudian karena aku di atas level itu. Maaf ya. Mending ku makan pisang. Semonyet-monyetnya monyet nggak pernah nyembah monyet. Semonyet-monyetnya monyet, kalau dia pilih nyembah monyet atau pisang, pasti dia pilih pisang. Ya Rifa, soalnya hobi pisang di surga. Aku perempuan hobi pisang nggak apa-apa lah. Kau laki doyannya ke pisang. Tuhan kau laki malah mau menikahi jemaatnya. Kau dikawinin nanti sama Tuhanmu. Makanya kau mati pakai jas kan. Ayo ngaku kau, bapak kau mati kemarin, bapak nenek kau, kakek kau matinya di jas kan, pakai dasi kan, pakai jas kan. Yang perempuan mati di keluarga kau semua pakai baju pengantin kan. Iyalah mau dikawinin Tuhan. Kau pula bilang kawin rohani. Nggak ada itu di KBBI kawin rohani. Ada aja kau. Pakai dasi kupu-kupu lagi. Pakai jas kan. Karena kau percaya kau nanti dikawinin sama Tuhan jemaat. Oten aku makan pisang aja mereka tantrum. Aku jawab dulu komentar di YouTube ya. Komentar dari The Blessing. Hai saudara-saudara Muslim, kita berbicara sesuai dengan norma, dengan omongan mulut Rifa yang suka memfitnah. Dia katakan Yesus itu seorang pencuri keledai. Sekarang coba kalian buktikan di mana pernah. Oke, aku jawab. Mencuri itu definisinya apa sih? Kita pakai KBBI ya. Nah, mencuri dalam KBBI artinya mengambil punya orang tanpa izin, ya, tanpa keikhlasan, merampas, ya. Nah, mencuri mengambil milik orang lain tanpa izin dan tidak sah. Itu mencuri definisinya ya, blessing ya. Blessing. Nah, ini blessing belajar KBBI ya anak bunda ya. Rata-rata umat Kristen ini banyak yang nggak bisa baca KBBI loh. Nih. Mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah. Bisa dengan sembunyi-sembunyi, bisa dengan asli kalau udah terang-terang tuh merampas, ya. Itu. Nah, karena Yesus ini dia terang-terangan. Pertanyaanku, coba tunjukkan sama aku data pemilik keledai itu ikhlas dan izinkan Yesus mengambil. Gimana dia mau melawan orang dia sampai Tuhan membutuhkannya?
Dikatakan di situ, kalau ada pemiliknya ketemu, bilang Tuhan membutuhkannya. Matilah orang itu takut. Wah, Tuhan kulawan katanya. Diintimidasi lagi. Begitu loh. Mana coba tunjukkan kalau orang itu sendiri, silahkan diambil Yesus, aku ikhlas karena engkau adalah Tuhanku. Mana dalilnya? Semoga Tuhan Yesus menjamahku. Aku dijamah laki-laki lain. Ku tampar. Seorang Riva dijamah sama laki-laki, tampar bolak-balik, ada laki-laki yang menjamahku. Haram bagi kami perempuan muslim dijamah sama bukan yang mahram kami, apalagi laki-laki lain. Ya kalau ganteng ya paling ku aja ya tambah lagi lah bang gitu kan. Tiba-tiba aku dijamah sama laki-laki ya kan. Aku lagi mandi, aku lagi shower kan. Tiba-tiba dijamah. Ripa, siapakah engkau? Akulah dia yang kau aniaya. Aku tengok kan, bawah, atas. Siapa kau? Aku adalah Tuhan. Buktikan. Diturunkannya makanan. Apalagi? Air mandimu jadi anggur. Apalagi? Dikeluarkannya mayat dari kuburan kan? Oke. Kalau begitu kau tunggu di sini, kataku kan. Aku carilah kunci kamar ya kan. Ku kunci pintu kamar, teprek. Kubuang, ku telan. Abang, jangan kemana-mana. Nanti abang disalib, dikejar-kejar. Abang sama adik aja di kamar. Seumur hidup ya bang ya. Adik nggak perlu ke surga bang sama abang. Adik nggak suka rame-rame. Kita berdua aja di kamar ini. Seumur hidup. Panjangkan umur adik ya bang. Abang kan Tuhan. Abang mampu melakukan itu. Abang di sini aja. Jangan abang kemana-mana, oke? Adik tidak akan mati karena abang adalah Tuhan. Yang mencabut nyawa abang setan, yang mencabut nyawa adik kan abang. Kalau abang masih mengizinkan adik hidup, pasti adik hidup. Abang jangan kemana-mana. Pasti itu yang akan terjadi. Makanya Tuhan kalian kayaknya nggak mau ketemu aku. Tahu dia. Wah, kalau si Ripa yang kudatangi katanya kan, nggak diizinkannya aku nanti pergi-pergi katanya. Abang jangan pergi, adik mau sama abang. Siapa yang nggak mau ketemu laki-laki ganteng punya kuasa pula kan? Hei, jangan tembus lewat tembok itu bang. Abang sama adik aja. Adik salib kaki abang, adik paku tangan abang, adik nggak akan paku tangan abang. Adik hanya ikat tangan abang ke atas, adik ikat kaki abang ke bawah. Habis itu serahkan sama adik. Wah, masih mending adik bang. Kalau Linda Wijaya dikokop abang bang. Ya, kalau adik nggak gitu. Adik normal bang. Adik nggak maniak. Ya paling sedikit-sedikit aja. Ya hitung-hitung kalau Maria Magdalena kan dicium kaki. Kalau adik yang lain adik cium. Kening maksudnya. Ah kalian itu. Kening maksudnya. Kening pasti kucing keningnya lah. Tuh. Aku pegang kepalanya. Langsung aku bikin. Aku telah mencium kening Tuhan. Bangga aku. Jangan berlebihan. Ini Allah gak suka. Di mana berlebihannya? Ini kan rasio yang kubawa. Ini kan rasio yang kubawa. Kalau aku normal perempuan didatangi laki-laki ganteng dan dijamah. Oh, kalian pikir apa? Tergantung orangnya lah. Kalau orangnya buruk rupa kayak si Edi, aku tendang 1000 bayangan. Kalau ganteng sayang ku sia-siakan. Apalagi aku masih single. Ku ajak nikah lah. Ikhlas. Kalau dia misalnya masih laki-laki normal ya kan? Abang normal. Iya. Halalkan adik bang. Emang adik haram tadinya? Haram disentuh. Halalkan adik bang. Apa pula berlebihan itu? Itu kan rasio yang bermain. Kan orang Kristen mendoakan aku dijamah. Kalau yang jamah aku kayak Edis mukanya aku tampar lah. Kalau yang menjamah aku wajah-wajah Palestina, ganteng, baik, normal, ya aku tanyalah. Abang orang mana? Orang Palestina. Abang siapa? Anak Tuhan. Oh ya. Abang menjamah adik, aku akan menjamahmu. Ya udah tunggu dia siap-siap dulu dijamah abang. Siap-siap aku dijamah, malah suka aku dijamah. Asal halal dulu.
Begitu. Kenapa itu dikatakan berlebihan? Itu kan rasio, memantik. Makanya ada ilmu mantik. Tahu kan ilmu mantik? Ilmu mantik itu memantik akal. Oh iya juga ya, kalau ada laki-laki yang datang ketemu Uni Rifa bahaya juga. Ngaku-ngaku Tuhan pula. Ada dua kemungkinan, bisa ditendang 1000 bayangan, bisa diminta halalkan sama Uni Rifa. Apalagi Uni Rifa single sekarang. Pastilah Uni Rifa akan meminta pertanggungjawaban kepada laki-laki yang telah melihat. Au, kau telah melihat auratku. Gitu. Iya, sekedar mengingatkan. Ya kan, aku diingatkan itu kalau aku salah. Kalau aku nggak salah, ngapain diingatkan? Di mana berlebihannya itu? Memantik itu adalah salah satu metode agar orang berpikir, apa iya akan menyembah kepada Tuhan yang laki-laki? Apa yakin laki-laki sebagai Tuhan datang menemui perempuan-perempuan lalu mengatakan akulah Tuhan, akan normal kehidupannya? Nggak bakalan. Pesundal aja mencium kakinya, apalagi aku yang bukan pesundal. Gitu loh. Ya. Lagi pula gini loh, kalau lagi di MMA orang lagi nabok-nabok orang, jangan diingatkan, hati-hati nabok orang, nggak bisa. Orang lagi MMA, orang lagi perang. Masa mau orang lagi berperang pakai pedang? Kalau pedang itu lemah lembut, ketusuk. Nggak ada kayak gitu bang, salah antum ya. Kalau antum lihat orang lagi di medan perang, jangan ingatkan orang itu bagaimana cara berperang ya, seperti itu. Ini konteks sudah sama seperti ring tinju. Argumentasi ini sudah perang argumen, bukan lagi tausiah seperti di rum-rum kiai ulama kita. Beda. Itu baru ya. Kalau saya itu bukan cuman pendakwah, saya penampar-penampol. Lah ketika saya nampar akal orang kok diajarkan ini? Justru kalau saya menunjukkan mantik, ya, mantik seseorang, dipantik akalnya, iya juga ya. Kalau Uni Rifa didatangin laki-laki ganteng ngaku-ngaku Tuhan, pasti diikat sama Uni Rifa, itu pasti itu. Aku sendiri yang bilang, nggak mungkin loh aku sia-siakan kesempatan itu. Ada laki-laki ganteng, seorang utusan Tuhan, ngaku anak Tuhan pula, bisa berkuasa. Apalagi yang ku cari di dunia ini? Ku ikat tangannya, ku ikat kakinya, ku biarkan dia selama-lamanya di kamarku. Ngapain lagi aku pergi-pergi, udah enak hidupku. Kan gitu, itu kan normal itu kan mantik, itu memantik ya juga ya. Kecuali aku nggak normal. Aku normal bro, aku masih suka sama pria loh. Emang Oten nggak normal? Aku normal gitu ya. Tidak mungkin Uni Rifa itu akan didatangi laki-laki lalu mengaku sebagai Tuhan lalu Uni Rifa akan menyembah dia. Enggak, pasti Uni Rifa minta halalkan bang adek. Emang kayak Lina Wijaya tuh, hatiku gembira, gereja hampir rata, anak domba menggila, Lina Wijaya buka celana, si Cecen kecewa, dikira Lina muda, ternyata sudah tua, emang gelambir semua, hei sayang. Kan gitu lagunya. Hatiku gembira, gereja hampir rata, jemaat menderita, karena semua menggila, Lina Wijaya murka, ketahuan buka celana, Cecen pun kecewa, karena dapat orang tua. Oh sayang, tiu 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 tiu, tiu 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 tiu. Beda dengan Uni Rifa, disukai duda, juga anak muda ingin dekat semua. Tapi Uni Rifa malah nggak suka, karena Uni Rifa ini janganlah ya, nggak etis, nanti dikira meninggikan diri. Nggak. Beda Uni Rifa tinggi pilihannya, Uni Rifa 38, muka kayak ABG, makin lama makin muda, bukan makin berkedut. Lina Wijaya itu di sana sini gelambir, udahlah orang kafir, mukanya kayak tapir, cikiwir, begitu bang. Hey 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 hey, ho 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 ho,
Yuk kita ngamsal, yuk kita ngamsal, biar ita sial, mari kita ngamsal. Uni Rifa enggak cantik, tapi pastinya manis. Uni Rifa pakai mantik, menyadarkan jemaat iblis. Oh sayang, Uni Rifa enggak cantik, pastinya dia manis. Kita pakai ilmu mantik, menyadarkan umat iblis. Hai sayang, ing 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 ing, ang eng Lina Wijaya si buruk rupa, pesundal kiranya, pesundal gereja. Kalau aku pembimbingnya belum tentu. Ya untung gua nggak dibimbing sama lu, Pak. Syukur gua nggak dibimbing sama lu. Lina Wijaya buka celana, cari daun muda untuk awet muda. Muka si Lina itu bercula, gayanya so iya, padahal dia pesundal gereja. Hatiku gembira, gereja pada rata, apologet kelahi semua, gara-gara Lina Wijaya, aib dibongkar semua. Tapi dia juga buka-buka celana depan anak muda. Hai sayang, eng. Si Acek langsung suka. Si Acem yang orang kafir aja tuh tadi nggak suka, sekarang jadi suka, di AC katanya. Si Bom ngamuk karena badannya gemuk. Si Bom ngamuk karena badannya gemuk, dikalahkan sama Edis, penontonnya enggak naik. Nggak asik lah itu. Gitu teman-teman ya. Si Tai Pudin lari ke Amrik, malah mungut botol ngejar Uni Rifa. Kemarin Udin melamar saya, lalu dia bilang ku jual agama saya. Si Tai Pudin mengejar-ngejar aku, padahal Uni Rifa bukannya enggak laku. Uni Rifa ini punya standar sendiri, pastinya pilih laki yang memang laki, bukan laki-laki. Eng. Terima kasih kepada Edis telah membongkar penyalipan iblis. Terima kasih pada Lina telah membongkar persundalan gereja. Hello, Wallmaker. Ku memang tak cantik, aku pasti manis. Itu aksioma, tidak bisa didebat. Seluruh alam semesta pun menyaksikan kemanisan aku, tiada lawan. Lina Wijaya itu ngakunya masih muda, padahal sudah tua. Si Cecen ketipu. Lina Wijaya buka celana depan daun muda, berharap itunya. Lina Wijaya gelambir semua, Cecen pun kecewa diperjakainya.
ang eng. Si Edwin Meta kabur ke Jerman karena dikejar kasus pelecehan. Ini kenapa? Katanya Protestan, jalan kebenaran kelakuan kayak setan. Ibunda nyanyi. Ang kata anak kakakku, bunda diam. Bunda lagi nyanyi, Rey. Halo Lis. Oh, Kak Fadil lagi tidur ya? Iya, maaf ya nak. Iya. Dia balas dendam sama bunda. Eng. Si Agatha dan Joseph ketahuan di apartemen. Si Kidi di papap diusir sama Bu Kos. Si Joseph ngaku-ngaku itu enggak penting, padahal kalian lihat si Joseph muka anjing. Kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu sih? Si Joseph kaing-kaing. Dia bilang gak penting, tapi di komaunya dia terkaing-kaing. Katanya gak penting, tapi terkaing-kaing. Si Agathanya nungging, si Josephnya bilang gak penting. Halo CM Spirit. Halo, assalamualaikum. Muslim? Alhamdulillah Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak CM, perkenalkan diri Anda. Apa keinginannya naik ke atas? Mau ngapain? Mau ikut nyanyi sama saya atau apa? Silakan. Ini room penginjilan, room hiburan, room ilmu pengetahuan, room di mana kita menggunakan platform hiburan menjadikannya sebagai platform edukasi dan juga hiburan. Mau nggak? Pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya mengucapkan sangat senang bisa diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol langsung dengan Uni. Sebenarnya fan-nya Uni ini sudah lama mengikuti Uni, dan saya doakan semoga Uni semakin bersemangat lagi untuk berapologet gitu, Bu. Gitu aja. Ya Pak, kalau ngefans sama saya itu Pak, jalan terbaiknya mendoakan saya. Ya, mendoakan saya. Semangat, gitu aja. Amin ya Rabbal. Ya, makasih ya Pak ya. Itu aja. Ada lagi Pak. Itu aja nggak apa-apa. Makasih Pak. Terima kasih banyak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Rifa. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi kenal wabarakatuh. dari NTT Flores Labuan Bajo. Alhamdulillah saya Masya Muslim Allah. dan hidup di lingkungan mayoritas Kristen begitu. Alhamdulillah saya sendiri Muslim. Nah, saya naik ke kira-kira? sini ya salam komedi dulu ya, sebelum jangan tegang-tegang amat gitu. Salam komedi. Ya, salam komedi. Saya naik ke sini mau bertanya ini Uni Rifa mau bertanya. Halo. Ya, Uni. lanjut. Ya, mau bertanya, tapi sebelumnya salam komedi dulu lah. Kira-kira Ya, silakan maharnya langsung aja, Bang. berapa ya kira-kira? Ya. Kira-kira maharnya berapa kira-kira kalau ada yang cocok gitu? Ya, kalau bicara mahar itu bicara dengan orang tua saya. Oh iya, itu saja sih salam komedi ya. Aku di bawah Melewati orang saja tua ya saya. layar gitu. Siap. Terima kasih. Makasih Pak ya. Oke, terima kasih saya di bawah. Iya Pak. Mari kita lanjut lagi ya teman-teman. Sungguh kasihan Elia, sudah susah duduknya, dubur hancur semua, belepotan isinya. Si Elia susah duduknya miring-miring karena sering nungging dipakai Om Sumbing. Elia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Erik. Masya Allah. Boleh kena lanjut nih. Ya.
Jadi teman-teman ya, tidak ada dosa untuk mempertontonkan, mempermalukan penghujat agama Allah. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau di hadapan mereka itu kepala mereka udah copot semua ya. Jadi tidak ada. Saya yakin yakin sekali orang-orang seperti Lina Wijaya yang mengatakan Quran surah An-Nisa itu adalah ayat memvalidasi prostitusi, itu tidak masalah kalau dia itu ditunjukkan kelakuannya seperti siapa ya. Kenapa? Dia adalah seorang pesundal gereja. Silakan Man 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Man, silakan. Saya hanya mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada Uni kerana sentiasa melawan oten-oten yang sentiasa mengganggu ketentraman maupun iyalah yang dia selalu mengacau bilaukan kita punya agenda kita lah mengenai agama kita semua. Selamat maju jaya Uni. Terima kasih. Siap abang. Sama-sama. Saya tak boleh lama kat sini, saya dalam bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang menonton, ingat ini platform TikTok bukan kampus ya. Platform TikTok bukan kampus. Kita ada konteks-konteks. Ini tempat orang juga cari hiburan. Saya pengen menghibur kalian. Ada yang saya menghibur kalian yang masih jomblo, yang belum ketemu jodoh ya, yang dikejar utang pinjol, yang terlibat judol. Buat kalian-kalian yang mungkin tidak disukai mertua karena emang mulut kalian bau. Buat kalian-kalian mungkin yang emang kelakuannya nggak benar, terus kalian dimusuhi keluarga dan tetangga, saya menghibur kalian. Buat kalian-kalian yang birahian ya, daripada kalian nonton film porno, mending kita nyanyi Lina Wijaya aja ya. Makanya aku menghibur kalian ya, terkhusus oteng, karena kebanyakan oteng ini hidupnya menderita karena harus pikul salib ya. Jadi ketika kalian bicara konteks ilmu, itu kita pakai ilmu, ada data-data yang harus kita tampilkan. Nah kalau kita bicara konteks menghibur, ya kita harus menghibur. Makanya saya menyanyikan lagu untuk kalian ya. Jadi teman-teman, apa yang dipertontonkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang seperti Lina Wijaya dibayar tunai ketika dia mengatakan di Quran surah An-Nisa ada ayat prostitusi. Ternyata nggak taunya dia buka celana gratisan, malah pengen ditusuk. Pokoknya Lina maunya ketemu, udah nggak sabar Lina pengen dianu ya. Tapi si Cecennya tersiksa karena gelambir semua. Beda sama Uni Rifa ya. Uni Rifa jadi model oke lah, boleh ya kan. Sorry, kalau Lina Wijaya itu gelambir semua, jadi Cecen kecewa, bau bacin lagi karena nggak diajarkan cara bercebok. Umat Islam ganti celana dalam aja 5 kali sehari, orang kita wudhunya 5 kali sehari. Lina Wijaya itu kalau buang air besar bawanya sekop, nggak diajarkan cara cebok. Bahkan tuh kalau perlu tuh nggak apa-apa tuh ya, habis kidi papap sama suami istri pergi ke gereja besok nggak apa-apa ya. Nggak ada anjuran-anjuran bertahara di agama mereka. Makanya beda dengan kualitasnya umat Islam. Kalian nggak tahu Lina Wijaya. Kalian tengok nih videonya nih ya. Jadi kalau Uni Rifa itu bicara bukan fitnah, yang kita tunjukkan itu adalah kita menunjukkan, membuka kebiadaban perempuan sundal ini karena dia memfitnah Al-Quran, melegalkan prostitusi. Ini aku tunjukkan sama kalian nih ya. Ini dia buang bundir ya, dia pakai pisau cutter, dia mau, oh nggak bisa lagi dilihat ya. Oh telah di ban videonya. Wah sayang banget di ban videonya ya, ternyata videonya di ban guys. Waduh, tapi aku udah download kok videonya kok. Aku udah download. Mana aku download videonya ya? Untung aku udah download videonya. Ini nih. Ini dia nih. Nih Mak Lina kalian nih. Ini muka aslinya nih. Coba kita ini dulu ya. Kalian, kalau saya itu bicara pakai data. Perempuan ini yang menamakan doginya, dia kan punya anjing ya guys. Dia kasih nama anjingnya tau nggak? Rifa. Terus dia mempublish foto fitnahan terhadap saya. Itu masih ingat saya dulu itu ya, dia publish di TikTok dia. Nah ini orangnya nih ini orangnya nih. Nah dia pakai cutter nih
Ya, ini di YouTube Abang Encen nih. Nah, tuh dia isap tuh darahnya tuh. Diisap darahnya tuh. Isap sama dia darahnya tuh. Emang pampir ini orang tuh. Au. Tuh. Ini orang nih. Ya. Dan ini yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu ayat melegitimasi persaudaraan. Wah, aku nggak pakai filter, ternyata manis juga ya. Pakai filter lah ya. Biar ada cantik-cantik putihnya gitu. Tuh. Aku nggak pakai filter tetap manis karena itu ada aksioma, nggak bisa dibantah. Tanya aja sama diri kalian masing-masing. Begitu. Jadi itulah kalian bagaimana kita diperlihatkan oleh Allah ya, bahwa orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah ayat melegalkan prostitusi, justru dia adalah seorang pesundal sejati gratisan. Dia bilang, "Mau mama kalian dipakai dulu? Mau mama kalian dipakai dulu?" Lah dia gratisan. Itu kelakuan anak-anak Tuhan tuh guys. Karena anak-anak Tuhan itu. Halo Kak Yuli. Ya, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak. Ya silakan Kak, ada yang mau disampaikan? Oh Kak Yuli, ini aku nih nggak pakai filter nih. Aku nggak pakai filter nih. Hah? Ya, dia kan selalu berkolaborasi dengan yang namanya Aisyah penghujat itu. Ya, insya Allah kita sama-sama berdoa semoga juga Allah akan membuka aibnya juga, insya Allah. Ya, kita juga berharap ya, Itu kan perempuan separuh masa, duburnya udah bersera itu. Itu kan perempuan itu kan separuh laki-laki, separuh pria, separuh wanita. Wow, subhanallah. Si Nepa itu kan dia marah banget waktu aku bongkar kau laki-laki separuh masa, kataku kan mana ya kan ngomongnya kayak mana buktinya kalau kayak gitu kan dia kan. Jadi kita di sini adalah sedang mempertontonkan kelakuan busuk orang-orang yang menghina Al-Qur'an. Allah juga menyampaikan kelakuan dari Abu Lahab untuk pembelajaran bahwa kalau kalian makar kepada Allah itu hanya akan kembali kepada kalian. Ya, saya mempertontonkannya ini bukan rahasia guys, dipublish sama si Encen. Dan kalian tahu nggak, Lina Wijaya itu ngakunya masih punya suami dan dia tidur bareng sama si Encen. Dan dia juga yang mengatakan Al-Quran surah An-Nisa itu adalah ayat prostitusi. Dia punya laki tidur sama anak muda Encen, diakui oleh keduanya. Inilah bukti ya, ngamsal kerjaannya, ngamsal. Ntar dulu, aku pakai kacamata dulu. Gitu. Kan aku udah pernah bilang, mereka itu ada dalil upah sundal itu dikuduskan Tuhan. Upah sundal lebih dulu masuk kerajaan surga. Gitu guys. Nah gitu. Si Yani Tengel nih, kau otak kau mesum kali ya nih Tengel. Kotor kali orang Kristen ini otaknya sama aku ya. Makanya aku bilang tuh, kalian itu kalau lihat aku birahi kalian. Aku takut kau mencoli pula. Kau mute aja dulu. Nanti mencoli kau Yani muka aku pula kau jadikan petis nanti. Nauzubillah min zalik. Ish. Jijik aku. Gitu. Kalau aku ya, aku tidak pernah ya, tidak gini teman-teman ya. Kita tidak pernah membongkar aib, tidak boleh teman-teman ya. Membongkar aib itu nggak boleh. Tapi kita menyampaikan apa yang terpublish. Si Cecen yang mempublish itu di TikTok dia. Si Cecen yang mempublish, untung udah aku itu videonya, udah aku upload video, udah aku download. Besok aku bahas, nanti siang aku bahas itu. Ngaku-ngaku menghina Rasulullah, kelakuan kayak Dajjal. Kau kritisi akhlak umat Islam, sementara akhlak kau aja pesundal gereja, kau bawa-bawa ayat untuk bersundal. Inilah kau. Naik kan si J nih. Kalau si J tanya sama si J nih ya, kalau aku beda nih. Mana J tadi? J, mana kau dek?
kabur pula si J. Kok utama sama si J? Si J itu kurang ganteng apa itu ya? Si J itu, J Francis itu mukanya ganteng, anaknya berduit itu. Bahkan dia pernah ngasih tahu rekeningnya sama aku itu. Dia tunjukkan itu entah kartu-kartu apa itu. Coba tanya sama dia itu. Tanya sama dia bagaimana aku memperlakukan dia. Tanya sama si Jimin, kurang gagah-gagah apa tuh? Coba kalian tengok, kurang gagah-gagah apa tuh para apologet Islam. Malah aku yang dipitnah. Setan memang. Aku pernah dipitnah Bang Erik. Iya Uni, saya dengar kabar loh. Iya. Dari mulut Cilina Wijaya juga itu. Iya. Padahal dia yang buka mekinya ke orang lain ya kan. Kalau aku mantan suamiku sama aku, coba mantan suamiku sama aku berpisah tuh baik-baik. Kalau memang kelakuanku keji, orang yang pertama yang berhak bersuara tuh mantan suamiku. Jangan kalian pikir mantan suamiku nggak nonton aku. Orang aku aja komunikasi lewat dengan beliau untuk menjaga anak-anak kami berdua. Tuh. Nah, si Lina ngakunya punya laki, tapi buka celana dalam untuk anak-anak lain, dimurtadkan lagi itu. Ini kalau aku hubunganku baik sama mantan suamiku. Nah, yang tahu kebusukanku kalau aku busuk mamaku, papaku. Kalian pikir mamaku nggak nonton? Abangku sendiri nonton aku terus, abang kandungku loh. Adekku sendiri nonton, keluarga besarku menonton, guru-guruku menonton. Si Lina ngakunya saya punya tim LW mengatakan Al-Quran surah An-Nisa adalah legitimasi untuk persundalan katanya. Tahu-tahu dia yang bersundal. Benar-benar subhanallah, Allah perlihatkan betapa hina nistanya orang-orang yang menghina Al-Quran. Bayangkan ya, ngeri. Kalian coba kalian tanya tuh, kalian bolehlah tanya sama J itu. J itu kurang apa komunikasinya sama aku tuh? Siapa? Coba aku tanya, kalian sebagai perempuan tertarik nggak lihat J itu? Dia itu sudahlah ganteng, tuh badannya. Ini Daman, coba. Si Daman adikku itu. Kurang ganteng apa Daman itu? Banyak perempuan yang mau sama dia tuh. Tanya sama mereka, bagaimana aku memperlakukan mereka sebagai adik. Aku pula yang dipitnah, hantu belau. Kalau aku nggak penting buat aku. Kalau yang memfitnah aku orang-orang yang emang ODGJ, bodoh amat. Francisco Lauliana, penonton sepi. Iya, penontonku sepi karena nggak ada kalian. Kristen, naiklah kesini kalian berame. Ayo naik kesini berame penontonku, cepatlah ya. Kalian kan lucu, orang tuh pengen nonton kalian mempertontonkan kelucuan kalian gitu. Memang sepi penontonku karena nggak ada kau. Naik kesini yuk Francisco Lau, yuk biar rame aku yang nonton yuk. Karena kami suka yang lucu-lucu juga. Karena biasanya kalau Oten naik tempat aku nonton. Sini lah Francisco. Berarti Bunda Rifa janda sekarang. Gak ada urusanku jawab itu. Mau janda mau enggak. Rumuh hujat makan minum dari hujatan. Aku nggak pernah mengatakan Tuhan terkutuk. Aku nggak pernah mengatakan Tuhan kalian itu nggak pernah kerja mau kondo. Aku cuma menunjukkan data-datanya. Ya, yang mengatakan ada Nabi Mukondo si Robert Lele, ternyata Yesus. Yang mengatakan Tuhan kalian Raja Sek, Edis. Yang mengatakan Tuhan kalian terkutuk, yang mengatakan Yesus berzina 3 kali, Martin Luther. Mak, parah kali kalian ini ya. Yang mengatakan Yesus berzina 3 kali, Martin Luther. Yang mengatakan Yesus terkutuk, Paulus. Yang mengatakan Tuhan kalian Mukondo, Robert Lele. Tuhan kalian Raja Sek, Edis. Kan kok aku yang disalahkan. Jangan kayak gitu. Itu fitnah namanya. Ya gitu. Lawan Edis aja ngakak kau. Ngakak, ya ngakak lah aku lawan Edis. Edis nggak bisa menjawab ketika ditanya, Edis, kalau laki-laki perkasa itu dengan kekuatan 30 pria dikatakan Raja Sek, bagaimana dengan laki-laki yang punya nonot memiliki kekuatan 100% Tuhan? Ngakak lah aku, Edis nggak bisa jawab, manceret. Menseret Edis, menseret. Kayak tadi si Oki itu udah dipermalukan pun masih juga dia bertahan bang. Jelas tadi ini.
Dia punya kemaluan tapi belum tentu punya rasa malu. Dia punya otak belum tentu punya akal. Dia punya hati belum tentu punya nurani. Itu loh bang. Dia punya mata belum tentu punya kemampuan melihat. Dia punya telinga belum tentu punya kemampuan mendengarkan. Begitulah umpama mereka itu. Makanya di Al-Quran mereka diumpamakan begitu. Oke lah ya, kita close teman-teman ya. Maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close dulu Bang Eri yang ada OT-nya naik. Oke, siap. Oke, udah satu jam. Ya, udah 1 jam di YouTube soalnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir aku nyanyikan lagu Lina Wijaya lagi ya. Hatiku gembira, gereja hampir rata, apologet berserak semua, Lina Wijaya buka celana. Si Encen kecewa, ngakunya Lina muda, taunya sudah tua, isinya gelambir semua. Hei sayang, ang eng si Lina menggatal, udah lama gak digaruk. Dia itu pesundal, anunya memang gatal. Al tel tel udah ya, udah puas ya, senang kan anak bunda? Bahagia dong, happy dong. Ya udah, bayar utang pinjol kalian. Buat teman-teman semua yang pacaran sama istri orang, pacaran sama suami orang, percayalah. Itu mudaratnya banyak sekali. Ya, besar sekali dosanya. Mari kita sama-sama perbaiki akhlak kita semua. Aku bicara bukan karena aku benar, tapi justru aku bicara karena aku tahu bahwa mudarat berkhianat itu sangatlah luar biasa. Semoga Allah ampuni kita dengan perbuatan kita. Buat kalian Kristen suka-suka bapak moyang kau lah, kau kan udah ditebus, ngapain kau pula aku nasihatin? Kayak ada semuanya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.